asuransi adalah bagaimana memanage resiko. Kang Eri, suaranya putus-putus. Suaranya Kang Eri, Kang Eri, Kang Eri, Kang Eri, kan? Ya, si siapa namanya Kang Haiban, dia minta diundang, barusan minta masuk kok. Yang tadi nggak bisa masuk, dia bilang itu. Iya. Sebentar, tak kirimin dulu ya linknya ya. Iya, copy Haiban paste aja yang dari grup. Ya. Waduh, mana dari grupnya? Ada di grup KA. Yang Zoom. Oh, oke. Ini ya. Langsung kopas aja, Kang. Iya. Oke. Ini. Set. Oke, yang 754 4363 1585 ya. Oke, nah kita langsung. Jadi berbicara risiko dalam asuransi, risiko itu harus bernilai ekonomi ya. Karena salah satu syarat itu adalah apakah satu risiko itu mempunyai nilai ekonomi untuk diasuransikan atau tidak, kan insurable atau tidak kan itu. Next Ed. Kalau misalkan jangan ke situ, jangan keluar dulu karena hujan, ya resiko, ya itu bukan resiko berbicara asuransi karena tidak dapat dinilai dengan ekonomi, dengan uang ya. Nah, asuransi menjadi bagian yang salah satu bagian dari manajemen risiko karena kita menghadapi risiko itu ada berbagai macam sikap kita. Ada mentransfer risiko pada pihak lain, inilah asuransi ya, di mana risiko itu sudah diukur kemudian diasuransikan atau dilimpahkan pada orang lain. Kedua adalah menghindari resiko. Nah, menghindari resiko ini orang yang tidak punya hasrat hidup, tidak punya kemajuan. Mau jualan, aduh takut rugi. Mau bisnis, jangan nanti ditipu orang. Nah, itu orang menghindari resiko nggak akan pernah maju. Nah, atau mengurangi efek buruk dari resiko, atau yang kita sebut sekarang istilahnya yang keren itu adalah memitigasi kan. Nah, kalau dalam konteks COVID ini, resiko sesungguhnya. Ya, jadi bagaimana kita mengurangi resiko yang sudah kita perhitungkan, meskipun tidak pasti tapi kita sudah perhitungkan supaya resikonya lebih kecil atau hilang sama sekali. Oke ya, next step. Terus gimana? Oke. Nah, kita bicara mengenai pengertian dasar asuransi. Udah banyak dasar hukum yang kita bisa ambil mengenai pengertian asuransi. Yang paling lazim dan paling kuno adalah pasal 246 ya. Coba kita perhatikan, asuransi atau pertolongan adalah perjanjian ya. Perjanjian, orang kan berbicara perjanjian berarti dua belah pihak ya. Di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung. Ini sesuatu yang unik. Kenapa? Emi Pangaribuan mempunyai aliran bahwa asuransi jiwa itu bukan perjanjian timbal balik sesungguhnya, tetapi perjanjian sepihak. Nah, nanti kita elaborasi lagi ya, apakah setuju atau tidak setuju itu relatif terpulang kembali kepada kita. Ini uniknya bahwa asuransi bagi Bu Emi Pangaribuan saat itu mengatakan bahwa asuransi itu adalah perjanjian sepihak, bukan dua pihak. Loh, kenapa Bu? Waktu itu ada yang bertanya kan pada saat awal kuliah. Karena penanggung atau perusahaan asuransi tidak dapat menggugat kepada pemegang polis kalau dia tidak membayar premi. Gitu loh. Padahal sebaliknya, pemegang polis berhak menggugat si penanggung kalau dia sudah bayar premi tapi tidak dibayar klaimnya. Kira-kira begitulah alasan beliau saat itu. Nanti kita elaborasi lagi. Itu teori-teori kalau itu. Next, Ed. Oke. Nah, yang sekarang berlaku ini sebetulnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Ini uniknya asuransi, berbicara usaha asuransi itu ada hukum publiknya, ya, yang ini yang diatur dengan usaha perasuransian.
ada hukum privatnya, bagaimana perjanjian itu berlangsung antara para pihak dan siapa pihak-pihak yang terlibat, nanti kita akan kupas. Nah, undang-undang ini menggantikan dari undang-undang sebelumnya itu nomor 2 tahun 1992 yang sudah tidak berlaku, tetapi sebagian besar isinya diadopsi oleh ini, ya, oleh undang-undang yang terbaru ini. Kita lihat bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Nah, ini kan sangat berbeda dengan dari 246 KUHD. Perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau pada hasil pengelolaan dana. Nah, ini frasa terakhir yang menarik. Kenapa? Pada hasil pengelolaan dana. Jadi ada suatu saat nanti, ya pada saat itu 2014 kan belum dipikirkan, akan ada pada suatu saat nanti suatu asuransi didasarkan pada hasil pengelolaan dana, bukan suatu uang pertanggungan yang sudah ditentukan dari awal. Diputerin ya, hasil muterin uang ya Kang ya? Ya, itu yang disebut dengan pengelolaan dana lah ya. Ya. Karena sekarang lagi ramai tuh, Kang. Sorry Kang. Undang-undang apa namanya lagi uji materi tuh. Betul. Mengenai yang surety bond dan lain-lain. Ya, kita sih kenalnya sekarang adalah unit link kan. Itu yang kita maksud dengan hasil pengelolaan dana ya. Oke, next Ed. Ya. Kita akan perbanyak nanti diskusinya aja ya kalau masalah ini. Nah, perjanjian asuransi adalah unilateral kontrak. Tadi yang saya katakan tadi, MI Pengarabuyan mengatakan bahwa ini hanya perjanjian sepihak. Kenapa? Karena kewajiban hanya diletakkan kepada penanggung. Kalau penanggung sudah terima premi, kemudian ada klaim tidak bayar, maka si pemegang polis atau nasabah berhak menggugat. Tapi kalau misalkan pemegang polis tidak membayar premi, penanggung tidak boleh menggugat. Tidak mempunyai kekuatan paksaan untuk dipaksa secara hukum. Ya, itu ciri-ciri dari unilateral kontraknya. Next, Ed. Oke, kemudian, nah pihak-pihak dalam asuransi kita sering familiar lah ya. Apa aja sih atau siapa saja sih pihak-pihak dalam perjanjian asuransi? Ada yang disebut dengan pemegang polis. Pemegang polis atau istilah beberapa perusahaan asuransi menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Ada policy holder, ada policy owner, terserahlah suka-suka dialah. Ada yang perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada Amerika kayak AXA ya, kemudian kalau Commonwealth dia menggunakan policy holder. Ada lagi tapi yang policy owner terserah. Nah, kita menggunakan pemegang polis. Pemegang polis ini secara hukum adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan penanggung. Nah, persoalannya adalah begini, dalam asuransi itu ada dua. Ada asuransi korporasi, ada asuransi individu. Kalau asuransi individu jelas, ya head to head. Artinya begini, saya selaku individu mengadakan perjanjian perusahaan asuransi dengan AXA atau dengan Commonwealth misalkan, udah jelas. Tapi kalau misalkan asuransi korporasi, saya selaku perusahaan, ya sebagai direktur perusahaan atau sebagai direktur personalia mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan karyawan-karyawan saya. Nah, jadi nanti akan terlihat perbedaan antara pemegang polis dengan tertanggung. Jadi pemegang polis mutlak adalah dia yang mengadakan perjanjian, sehingga nama dia ada di dalam surat aplikasi namanya ya. Nah, kedua adalah tertanggung. Nah, tertanggung beberapa perusahaan menggunakan kata-kata assured atau insured. Orang menerjemahkan kalau assured itu kan adalah assured, jadi yakin saya. Kalau insured, insya Allah gitu kan. Terserah orang menafsirkan, tetapi ini hanya masalah diversifikasi penyebutan saja. Intinya adalah tertanggung adalah orang yang atas jiwanya dilakukan perjanjian asuransi jiwa atau orang yang dipertanggungkan lah kira-kira ya. Nah, dalam konteks tadi korporasi, perusahaan asuransi yang dalam hal ini diwakili oleh direkturnya, dia mengasuransikan karyawannya, maka karyawannya itulah yang disebut dengan tertanggung. Ya, karena atas jiwanya dia yang dipertanggungkan. Saya ambil contoh yang individu. Saya selaku suami mengasuransikan diri sebagai tertanggung juga, maka kapasitas saya ada dua, satu sebagai pemegang polis, juga sebagai tertanggung. Tapi kalau saya sebagai suami, karena saya membayar premi, saya mengadakan perjanjian, mengasuransikan istri saya atau anak saya sebagai tertanggung, maka kapasitasnya menjadi berbeda. Kalau saya sebagai pemegang polis, saya yang meninggal, tidak terjadi pembayaran klaim. Kenapa? Karena bukan saya kok yang diperjanjikannya, bukan jiwa saya yang dipertanggungkannya, ya. Itu perbedaan antara pemegang polis dengan tertanggung. Kapasitasnya berbeda.
Di dalam 13, 14, 13, 15, 13, 17 KUH Per juga ada janji untuk pihak ketiga kan gitu. Kemudian penanggung. Nah, penanggung juga sama kan. Kita sebutnya ada insurer atau assurer lah, itu faktor penyebutan saja. Tapi intinya penanggung adalah orang atau perusahaan yang perusahaan asuransi jiwa yang mengadakan perjanjian asuransi dengan pemegang polis tadi ya. Nah, ini yang unik adalah yang terakhir nih, pihak yang ditunjuk. Atau di Indonesia kan, saya kebetulan menjadi salah seorang perumus kamus istilah asuransi jiwa waktu itu dengan Profesor Anton Mulyono dan beberapa tokoh asuransi waktu itu. Kita menggunakan istilah termaslahat. Kenapa? Karena berbicara manfaat terlalu umum, maka kita adopsi kata maslahat itu oleh Profesor Anton Mulyono waktu itu. Udah termaslahat aja, sehingga di dalam beberapa kamus asuransi jiwa digunakan termaslahat. Atau penerima manfaat. Dalam bahasa Inggris disebutnya beneficiaries. Nah, kriteria atau beberapa jenis beneficiaries pun ada banyak. Ada beneficiaries yang sifatnya kayak hukum waris. Misalkan begini, saya punya anak 2. Saya punya nanti kalau saya mati uang 100 juta, tolong dibagikan 50 juta, 50 juta. Gitu kan? Sudah terbagi itu. Atau 25 juta dan 75 juta. Yang penting 100 juta kan. Tapi ada lagi yang tidak disebut. Saya punya uang asuransi 100 juta menunjuk 2 anak saya. Udah silakan atur. Nah, gitu loh. Oleh karena itu nanti di dalam aplikasinya perusahaan asuransi akan mengatakan di dalam polisnya, kalian karena nama kalian ditunjuk 2 orang tapi tanpa pembagian, maka di antara kalian untuk mengajukan klaim kepada kami, sepakat dulu siapa yang harus mengajukan klaim kepada kami. Gitu loh. Supaya tidak liar ya. Ada yang disebut dengan irrevocable dan revocable, ada yang bisa diganti atau tidak bisa diganti. Beneficiary ini akan banyak sekali pengertiannya. Ya, intinya adalah beneficiary adalah orang yang menerima pembayaran manfaat asuransi. Oke, next. Nah, kemudian istilah pembayaran sejumlah uang di dalam perjanjian asuransi ini harus diperjelas juga karena banyak sekali simpang siur juga. Premi, nah premi apa? Ya premi uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan manfaat asuransi. Kalau uang pertanggungan apa? Atau manfaat polis? Ya uang yang diperjanjikan nantinya kalau terjadi resiko dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli warisnya. Ya clear itu mah, sangat mudah. Kemudian hasil investasi apa? Nah ini berbeda. Kalau uang asuransi itu sudah ditentukan dari awal. Saya punya pembayaran premi, kemampuan saya misalkan 1 juta, maka akan melahirkan uang asuransi misalkan 10 juta. Clear itu. Suatu saat mati yang diterima adalah 10 juta. Tapi kalau hasil investasi, belum tentu 10 juta. Kenapa? Karena dari hasil akumulasi saya nggak tahu nih hasilnya akumulasi ini berapa hasil investasinya. Maka yang diterimakan selain yang 10 juta plus akumulasi hasil pengelolaan dana. Ya, kira-kira itu hasil investasi itu pengertiannya. Itu sejumlah uang. Oke, next. Nah, sumber-sumber hukum yang terkait asuransi jiwa, hukum perdata kita tahu lah ya, hukum perikatan itu buku 3. Kemudian kita undang-undang hukum dagang, tadi kita sudah kupas 246 ya, dan pasal berikutnya. Kemudian undang-undang nomor 40 tentang usaha perasuransian ini, yang saya bilang tadi ada mengandung banyak aspek, ada hukum publiknya, ada hukum administrasinya, ada hukum keperdataannya di situ ya. Ada hukum pajaknya juga. Kemudian hukum pidana. Nah, ini unik. Hukum pidana juga ternyata mengatur nih mengenai asuransi. Pasal 381, barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan ya, sehingga disetujui perjanjian hal mana tentu tidak akan disetujui atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, ini dan sebagainya. Saya ambil contoh gini. Ketika saya mau masuk asuransi, umur Pak Heri berapa? 55 misalkan. Oh, Pak, dengan uang pertanggungan 1 miliar untuk umur 55, Bapak harus medical check up. Kira-kira begitu ya. Oke, medical check up. Begitu datang ke dokter, dokter bilang, Pak, punya riwayat sakit jantung nggak? Enggak. Punya riwayat sakit ginjal nggak? Enggak. Gitu kan. Oke, maka begitu isiannya adalah tidak atau sehat, diterimalah. Ya toh? Maka pembayaran preminya adalah misalkan 10 juta lah misalkan.
Ternyata di kemudian hari terbukti saya sudah mempunyai riwayat penyakit yang dari awal tidak disampaikan. Yang apabila itu disampaikan dari awal, maka premi saya tidak 2 juta loh. Bisa ada tambahan ekstra premi namanya. Karena kenapa? Karena riwayat penyakit saya adalah merupakan risk factor atau faktor resiko yang memberatkan masa depan umur saya, gitu loh. Kalau kata perusahaan asuransi begini, kalau Anda cerita dari awal aja, maka preminya tidak akan menjadi 2 juta. Bisa jadi 2.300.000. Kenapa? Karena 300 ini adalah extra mortality yang kami hitung untuk risiko riwayat penyakit yang sudah Anda miliki. Kira-kira itu ya, ini perjanjiannya, 381 itu. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran. Nah, kenapa? Karena ini memang bisnis asuransi bisnis yang sangat unik. Di situ terdiri dari banyak sekali disiplin ilmu. Bahkan praktek kedokteran pun undang-undangnya mengatur juga tentang ada namanya rahasia medis. Ada namanya rekam medis. Kalau ada orang yang meninggal, kita pengen tahu nih, begitu kita lihat aplikasinya, loh ini kok ditanya, Anda sehat? Oh sehat. Anda punya riwayat jantung? Tidak, segala macam. Begitu kita lihat, tiba-tiba misalkan kita mendapatkan klaimnya, dia meninggal di satu rumah sakit A. Kita tracing ke sana, sebab-sebab meninggalnya apa? Cause of death-nya apa? Oh ternyata sakit ginjal. Maka seorang klaim investigator akan mengatakan sakit ginjal ini tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya seketika. Pasti sudah ada riwayatnya. Maka kita tracing lagi ke belakang. Kalau kita temukan fakta bahwa penyakit ginjalnya itu sudah ditemukan atau sudah terjadi sebelum dia masuk asuransi, maka ini yang kita sebut sebagai ada material misrepresentation. Kenapa? Karena sakit ginjal itu sangat material sekali risikonya terhadap jiwanya si tertanggung. Kalau kalau penyakit ginjalnya di awal sudah diungkapkan, mestinya dia tidak di cover atau mestinya kena ekstra premi. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam pasal 381 juga dikaitkan itu, kalau misalkan ada ya sesuatu risk factor yang tertentu, maka harus disampaikan. Itu mengenai praktek kedokteran. Nah, ketika perusahaan asuransi tracing data, ya, maka dia akan datang kepada dokter, dok, saya minta dong data-data si tertanggung dari perusahaan kami. Maka dokter akan mengatakan, sebentar, Anda ini sudah punya kuasa nggak untuk meminta data-data rekam medis? Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang kedokteran, rekam medis itu adalah milik pasien. Nah, kalau pasiennya sudah meninggal, maka milik dari ahli warisnya. Saya tidak boleh memberikan kepada Anda, gitu loh. Oleh karena itu, biasanya perusahaan asuransi melampirkanlah surat aplikasinya yang berisi surat kuasa untuk melakukan investigasi. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, maka dokter mengatakan, oh oke, karena Anda sudah memiliki kuasa, maka saya menjadi tidak bertentangan dengan hukum kalau ini saya serahkan kepada Anda, gitu loh. Kan sudah ada kuasa. Bang Ya. Heri, sorry, ngingetin 8 menit ini kita akan habis di sesi 1. Jadi kalau bisa berharap langsung titik tembaknya cepat karena aja. ini berbicara COVID-19, cepat aja ya. bagaimana kondisi di COVID-19 pandemi ini. Oke, rapid aja kita. Oke, langsung aja kita ke ini. Next aja terus. Nah, ini kalau asuransi jiwa ini mah gampang lah ya. Ini jenis-jenisnya berbagai macam. Saya mau concern kepada asuransi yang PAID. PAID ini adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kenapa? Karena ini akan ada implikasinya bukan cuma sekedar uang pertanggungannya, tetapi ada nilai pengelolaan ekonominya nanti, pengelolaan hasil dananya itu. Nah, oke, kita langsung. Apakah COVID-19 termasuk force majeure? Beberapa literatur, ya bahkan kita sudah dengar Pak Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa Kepres nomor 12 tahun 2020 kemarin yang diterbitkan oleh Presiden itu tidak menjadi dasar hukum untuk memasukkan COVID-19 menjadi salah satu force majeure. Artinya apa? Artinya para pihak mengadakan perjanjian tidak boleh menggunakan alasan bahwa ini COVID loh, masuknya force majeure sehingga saya tidak berhak untuk mengajukan klaim atau saya tidak berhak melakukan pembayaran premi. Tidak bisa. Ya, itu jelas kalau itu. Dan survei mengatakan 60 perusahaan asuransi jiwa sekarang, 60 perusahaan asuransi ya jiwa, mengcover semua risiko yang disebabkan oleh COVID. Artinya udah tidak ada masalah lagi.
Singkat cerita bahwa tentang COVID-19 ini tidak ada pengaruhnya terhadap asuransi jiwa. Nah, yang ada pengaruhnya adalah terhadap asuransi kesehatan. Coba kita lihat ada slide mengenai asuransi kesehatan. Karena kita berbicara asuransi kesehatan, itu ada berbagai macam. Satu ada namanya hospital cash plan, yaitu dari awal si pemegang polis atau si penanggung sudah mengatakan begini, saya ingin dirawat di satu rumah sakit yang harga kamarnya 2 juta per hari. Oleh karena itu saya membayar Rp1 tertentu premi, ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba adanya COVID, saya belum dikonfirmasi menderita COVID. Tapi udah mulai meriang, udah mulai ini, maka saya masuk ke rumah sakit. Dirawatlah misalnya 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari lah. Di dalam rangka untuk meneguhkan apakah saya COVID atau bukan. Nah, selama perawatan itu, maka perusahaan asuransi bayar. Ya, karena belum terdiagnostik. Begitu di hari sekian ternyata dikonfirmasi bahwa, oh Pak, Anda ini kena COVID-19 dan Anda dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Nah, seketika maka menjadi tanggungan pemerintah, ya, asuransi kesehatannya. Jadi itu yang kira-kira terkaitan dengan asuransi mengenai COVID. COVID kita konfirmasi di dalam asuransi jiwa di Indonesia 60 perusahaan asuransi sekarang mengcover semua. Mau sakit, mau mati pasti dibayar. Dengan demikian maka tidak ada masalah apakah COVID ini mau force majeure atau tidak, pasti dibayar. Kira-kira begitu kesimpulannya. Nggak ada problem dong, Kang. Ya, saya kan baru elaborasi lagi setelah saya teliti di beberapa perusahaan asuransi. Kita harus dasarnya adalah kita lihat di perjanjiannya. Ada nggak perjanjiannya di dalam syarat umum polisnya atau di general condition-nya itu yang mengatakan bahwa wabah atau pandemik adalah merupakan force majeure atau keadaan kahar, ya. Ternyata setelah kita teliti di beberapa perusahaan asuransi tidak ada yang memasukkan. Dulu tahun 90-an itu masih ada bahwa yang dimasuk dalam klausul force majeure itu adalah perang, huru-hara, jangankan pandemik, epidemik dulu masuk, wabah, nah, itu masuk. Nah, setelah kemarin kita teliti lagi, loh, ternyata sudah clear semua. Jadi semuanya ya tidak ada yang menjadi masalah lah. Ya itu kalau sakit, Kang, kalau sakit meninggal, maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar, kan. Tapi kalau misalnya situasinya saya pemegang polis nih, tertanggung ya bahasanya ya. Iya. Nah, di PHK, terus besok nggak bayar premi nih bulan depan tuh. Tuh gimana itu, Kang? Iya. Jadi gini, ada asuransi untuk karyawan, itu ada namanya extended term. Ya. Jadi ada coverage yang mengcover di luar dari asuransi jiwa atau kesehatan. Di antaranya adalah asuransi PHK tadi itu. Sepanjang diperjanjikan bahwa COVID ini harus dianggap sebagai force majeure, makanya kembali kepada perjanjiannya. Ya maka, ya betul asuransi tidak perlu membayar. Gitu loh. Kalau itu masuk di dalam force majeure loh ya. Kenapa? Ya karena kan berarti dia menggunakan alasan ini menjadi dasar dia tidak memperoleh premi, ya toh. Kemudian karena tidak ada premi maka ya kan no premium no claim kan prinsipnya itu. Tidak ada premi maka tidak ada klaim. Gitu kira-kira. Oke. Ya. Apa kita elaborasi aja yang tapi dasar-dasar mengenai keadaan kahar kan ada 1244, 1245, 1444, 1445 kan itu lengkap itu semua KUH Perdata itu yang di dasarnya. Nah, yang menarik adalah kemarin si Rafli Harun mengkonfirmasi statementnya Pak Mahfud MD mengatakan kenapa COVID ini tidak bisa dianggap sebagai kenapa Kepres ini 1220 tidak boleh dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa COVID adalah sebagai force majeure. Ya. Karena COVID itu bukan force majeure. Kenapa? Karena COVID kan sesungguhnya bisa direncanakan katanya, bisa diduga gitu loh. Sehingga unsur accidentally-nya tidak terpenuhi padahal di dalam 1244, 1245, 1444, 1445 itu adalah harus ada suatu risiko yang tidak pernah diduga sebelum. Padahal COVID kan kita bisa duga. Sejak Desember tahun 19 aja Wuhan sudah mulai muncul,
ya mestinya kan kita sudah punya siap-siap. Oleh karena itu mereka mengatakan bukan force majeure. Kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu, sesi 1 karena waktunya sudah mau habis nih ya. Sesi 1 kita selesaikan saja. Saya sudah share link atau ID password barunya di di grup maupun di chat. Monggo kita masuk ke ID baru ya. Caranya untuk sesi kedua ya. Malu masih main gratisan nih. Belum okay. belum di-upgrade. Oke ya. Oke kawan-kawan. Oke, ini kita close dulu ya. Ya. Kita close ya. Kita close dulu, kita masuk. Di chat ada. Ya? Ya. Oh, di chat ada. Di chat ada ya. Zoom. Di grup ada, di chat ada. Udah bisa belum ini? Belum. Ini masih yang belum. tadi ya? Boleh japri ke. Nah, ini kalau penerawangannya Kang Heri sendiri nih. Sorry Kang Jo, diulang lagi. Ya. Diulang lagi, ya, sorry. Kan kita tidak tahu. Bisa setahun, 2 tahun, banyak yang mati atau tidak tahu. Tapi beberapa pengalaman kemarin kan banyak perusahaan asuransi yang kolaps. Nah, kalau dari penerawangannya Kang Heri nih, penerawangan. Lebih dari ahli kan? Jadi dukun. Iya. Oke. Ini kan sebagai pengacara ya, kita kan melihat peluang ke depan nih. Itu kira-kira apa? Kalau tadi bilang nggak ada masalahnya ya sudah bubar aja, tutup aja sudah Zoom-nya, gitu kan? Maksudnya kira-kira yang bisa jadi uang itu ke depan apa ini? Apa juga lu jadi duit mah jadilah kita mah apa orang nanya aja konkret kamu di PHK bagaimana Pak ya jadi dulu ya tanda tangan dulu surat kuasa lo baru gua ngomong kan gitu. Ini jadi kita berbicara kolaps ya satu perusahaan. Di dalam asuransi itu hanya ada 2 penyebab kolaps itu adalah pilot. Syarat pilot sangat mudah lah, itu udah tinggal 2 orang yang kreditor bisa jatuh tempo tapi tidak bisa dibayar udah bisa dipilot. Tapi sekarang agak dipersulit syaratnya harus melalui Menteri Keuangan kan. Kolapsnya itu adalah insolvent. Ya, itu kolaps. Nah, kayak misalkan pertanyaan, gimana saya sekarang kolaps apa enggak? It depend on gitu kan. Sekarang kalau misalkan ternyata dia mampu membayar klaim habis kontraknya, klaim investasinya, ya nyatanya nggak kolaps juga. Apakah pilot? Oh, tidak juga, kan gitu. Nah, kolaps. Yang kedua adalah kolaps gara-gara mortality rate selalu tinggi. Apa yang dimaksud dengan mortality rate? Yaitu rate tingkat kematian yang real, yang faktanya ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan. Dia perkirakan, mestinya dari 1.000 orang yang meninggal itu cuma 35%-nya. Berarti kan cuma 350 orang gitu. Faktanya dari 1.000 orang, 1.000-1.000-nya mati gitu kan. Maka lapse lah dia. Ya, collapse lah dia. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai lagi kesempatan untuk menarik premi. Karena prinsip asuransi adalah the law of large number kan. Semakin banyak orang tertanggung yang membayar premi yang sudah dihitung secara aktuaris, maka semakin besar kemungkinan dia tidak akan mungkin lapse kan itu. Jadi kita bicara collapse dulu, bukan definisi, apa namanya terminologinya. Perusahaan asuransi collapse hanya atas dasar 2, satu insolvent atau larinya adalah kepada pilot, kedua adalah mortality rate. Ini yang hampir tidak mungkin terjadi, ya, hampir tidak mungkin terjadi. Nah, kalau yang kemarin bagaimana? Ada namanya Mira Life, ada namanya itu ditutup kan? Itu karena dia punya persyaratan yang oleh pemerintah disebut dengan RBC, Risk Based on Capital, ya, Risk Based Capital, itu sudah terpenuhi. Tidak terpenuhi, akibatnya secara hukum dia sudah harus berhenti. Kalau tidak ada injeksi dana segar ya, sehingga menaikkan RBC ini yang berkecukupan modal. Nah, mortality rate hampir tidak ada, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena aktuaris sudah memperhitungkan. Kecuali terjadi katastrof, kita sebut katastrof tuh
kayak kemarin tsunami kan. Tapi kan faktanya juga dari sekian juta tertanggung tidak semuanya mati kan. Jadi kesimpulannya kolaps hampir tidak mungkin terjadi ya kecuali hal yang tadi. Nah, persoalannya adalah apa yang kita bisa cari duit ini? Nah, itu kan konsultan hukum kan. Konsultan hukum cari duit itu adalah dari para direksi-direksi yang lagi pada nakal sekarang ini. Itu duit semua, Jo. Cuma persoalannya kita punya akses nggak pada direksi-direksi gitu loh. Emang pada Saya nakal apa, kebetulan Kang? sama Wib. Nah, itu di Undang-Undang 40 nomor 20 Undang-Undang Ketenagakerjaan 40 ya, Kang? ya. Bukan Undang-Undang nomor 40 ya 2014 tentang asuransi. Itu kalau mau dikupas ya secara ilmiah loh ya kita. Saya gabungkan juga nggak apa antara ilmiah dengan praktik. Begitu banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh para pemegang kekuasaan di perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran pidana. Banyak sekali. Jadi bukan cuma masalah korupsinya, bukan itu. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya, nah oleh sebab itu maka sekarang perusahaan asuransi meng-hire namanya compliance director, selalu ada itu. Nah disinilah lawyer ini harus bermain. Saya kebetulan sekarang sama Wiwin menjadi kuasa hukum dari salah seorang komisaris di Jiwasraya yang kemarin. Cuma statusnya masih jadi saksi, jadi belum jadi duit. Ya, kita doain jadi tersangka. Sudah. Kita doain jadi tersangka. Belum. Jadi tanda tangan kan? Sudah tanda tangan sudah. Beberapa kali sudah meeting, sudah inilah. Tapi ya belum. Karena masih jadi saksi itu apa kerja kita kan belum. Belum ada pleidoyan, tenang aja udah. Gitu. Kalau ya, perlu, jadi Jo banyak Jo. Kang, kalau perlu orang buat nakut-nakutin saya siap. Siap. Kan si Edi. Tapi saya mengajak kepada teman-teman semua advokat terutama di AAU ya ini. Cobalah kita sekarang mengkhususkan kalau yang sudah yang sudah kepailitan itu yang sudah kurator sudahlah punya kekhususan. Asosiasi alumni advokat. Kita membidangi sesuatu aja yang kita bisa misalkan merapat kepada perusahaan asuransi. Ahli asuransi sekarang sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya toh? Dan itu pasar sekali. Akhirnya mereka meng-hire advokat-advokat biasa hanya untuk review dokumen. Padahal kalau mau masuk ke dalamnya, itu namanya compliance director. Mereka juga nggak paham hukum. Perlu advokat gitu loh. Nah, Anda tahu bagaimana kita menggunakan bahasa marketing supaya approach perusahaan asuransi ya. Kira-kira begini. Kalau Bapak meng-hire sarjana hukum yang bukan advokat ya menjadi karyawan, Bapak mempunyai risiko bayar gaji, bayar bonus, bayar THR. Kalau bayar advokat kan enggak, Pak. Gitu loh, ya. Jadi bahasa marketingnya kan gitu. Bayar advokat kan enggak, Pak. Kita cukup mendampingi dan kita bisa masuk untuk bagaimana mengawal atau mendampingi Bapak membedah undang-undang asuransi supaya Bapak terkawal, terjaga gitu loh. Terlindungi. Karena begitu banyak potensi banget. Banyak banget potensinya kalau mau kritis. Kang Heri, kalau misalnya ada analisis dari Kang Heri yang tadi ada ruang-ruang, lubang-lubang berjalan, ada lubang-lubang yang kira-kira bisa kita sempurnakan, misalnya kita ajukan judicial review atau apa, tolong dikasih tahu ke kita. Itu undang-undang asuransi lagi di uji materi itu. Si Dimas pemohonnya tuh, Mas Heru yang jadi pemohonnya. Iya, bocorannya dari Kang Heri ada lubang-lubang yang lain gitu loh. Oh iya. Tolong Kang Heri cariin lubangnya. Aku dulu itu concern terhadap begini. Concern terhadap kejahatan asuransi, terutama asuransi jiwa. Jadi kejahatan di situ terlalu banyak ya. Terlalu banyak begitu. Tapi secara tidak sengaja karena kalau kita berbicara kejahatan asuransi, selalu berbicaranya adalah kejahatan yang dilakukan oleh para nasabah, betul kan ya? Yeah. Bagaimana ngakali perusahaan asuransi, ngebohong lah, ngilep lah, agen ngilep duit lah. Ternyata secara tidak sengaja dipelajari undang-undang. Loh, ini begitu banyak loophole-nya undang-undang asuransi ini. Potensi kejahatan yang dilakukan oleh para direksi, oleh para komisaris juga banyak loh di situ.
cuma orang tidak mau touch ke situ. Kenapa? Karena keterbatasan dokumen. Sekarang begini nih, Anda tahu nggak sekarang di Jiwasraya itu dokumen-dokumen tidak bisa diakses akhirnya. Kenapa? Ya karena udah dikip dari ini kan Jiwasraya kan berlaku, dia berbicara masalah investasi, kutak-katik investasi. Kenapa? Reksadana. Apa yang menjadi underlying investasi dari reksadana? Nggak dibuka oleh direksi. Gitu loh. Ini cuma intermezzo aja lah. Ya. What next? Kayak BAP. Halo, bisa tanya? Ya. Siapa ini? BAP. Yo, Hendra. yo, Kang Ya, Hendra. Hen. Selamat ulang tahun, Hen. Iya, selamat ulang tahun dulu. Hatur nuhun. Kita makan-makan di itu ya, di Abu Nawas ya. Tanggal berapa nih sebelum puasa nih? Berarti setahun lagi corona bebas. Kan Siap, ini di luar yang tadi ya, yang tentang apa ke First Mayor itu. Ini saya mau tanya ini Kang, karena waktu itu saya pernah mengajukan undang-undang BPJS itu waktu itu ke MK. Satu hal, nah saya ingin apakah ini benar ada kesamaan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi? Kalau kemarin saya ada dari pendapat A itu menyatakan bahwa BPJS ini sama halnya dengan asuransi tapi dimonopoli oleh negara, begitu Kang. Apa yang membedakan, apa yang menyamakan? Mungkin aku kemarin itu ya karena ketolakan kan udah beberapa kali tuh undang BPJS itu diajukan. Nah, cuman satu hal mungkin Kang, kalau ini kan sama aja kita juga bayar premi ya. Kalau BPJS nih, saya di kantor nanggung beberapa orang staf gitu untuk membayar sebagian dari ini gitu. Hampir sama kan dengan yang kalau kita bayar yang swasta seperti itu. Nah, apa yang ini Kang dalam hal ini? Jadi yang pembeda yang sangat spesifik antara BPJS dengan asuransi kesehatan lainnya adalah dari penyelenggaranya, yang satu bersifat asuransi sosial. Oleh karena bersifat asuransi sosial, maka dia bersifat wajib. Ya kan? Sedangkan yang asuransi yang lain kan volunteer aja. Artinya mau bisa masuk, bisa tidak, kan gitu. Memang awalnya perusahaan asuransi swasta ini menganggap BPJS ini sebagai saingan. Tetapi kalau orang selalu melihatnya peluang begini, Pak, kalau Bapak misalkan di level-level di level middle management sama top management, Bapak mau di cover masuk ke rumah sakit di kelas 1